Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Pada pertemuan kita yang lalu, ya talibat, kita telah selesai nih ya, dan sekarang insyaallah kita akan masuk ke masalah sebagian jenis-jenis ibadah, ba'du anwa'il ibadat. Sebelumnya semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di dalam sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dirinya, Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Baik. Yang pertama, doa sebagian jenis ibadah. Nah, kita kan kemarin kita katakan terakhir wajibnya menyendirikan Allah di dalam peribadatan. Karena pun kita ini tidak diciptakan kecuali untuk beribadah. Adapun dunia ini fasilitas yang di mana dalam peribadatan kepada Allah namanya juga fasilitas. Kalau kita perlu kita pakai, kalau enggak kan enggak. Misalnya kita disediakan fasilitas. Kalau memang kita merasa fasilitas itu perlu untuk mendukung dakwah, maka dipakai. Kalau tidak ya enggak. Nah gitu dia. Artinya talibat, fasilitas itu bukan supaya untuk dipergunakan, enggak, bukan seperti itu dia. Ya. Nah, kehidupan dunia ini adalah bagian dari sarana kita beribadah kepada Allah. Namanya juga sarana, itu dipergunakan sebatas keperluan, ya. Jangan terbalik, sarana jadi tujuan kita beribadah malah dijadikan sarana, bahkan ditinggalkan sama sekali, kan gitu, ya. Jadi kalau kita tahu ibadah itu hanya diberikan kepada Allah, dan kita pun mengetahui kita tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah, muncul pertanyaan, apa sih jenis-jenis ibadah yang harus diberikan kepada Allah? Nah, itu dia. Ini pembahasan kita ini. Yang pertama, berdoa dan istighasah. Nanti kita lihat artinya ya, berdoa dan istighasah. Sering kita dengar ada namanya istilah istighasatul kubra katanya. Kan itu nanti buat panggung, nanti orang berzikir-zikir segala macam, ya. Seperti itukah? Nanti kita lihat, ya. Min anwa'il ibadah ad-du'a. Di antara jenis ibadah itu adalah berdoa kepada Allah. Apa itu doa? Kullu talabin maqrun birraghbah warrahbah wal hub wa tadarru' wa ta'zim. Setiap permohonan yang diiringi dengan rasa raghbah, harapan, ya, rahbah, kekhawatiran, ya, begitu juga rasa cinta, rasa penghambaan, dan juga rasa pengagungan. Itu doa. Kita berdoa memohon kepada Allah, harapannya supaya Allah mengabulkan doa kita, atau misalnya kita juga khawatir nanti ini ibadah kita tidak diterima. Kemudian itu atas dasar kecintaan, ya. Kita mencintai, itu adalah sebuah ibadah, dan kita juga mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas makhluknya. Begitu juga sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah dan bentuk pengagungan kita kepada Rabbul Alamin. Itu dah doa. Ya? Paham ya? Jadi ad-du'a'u, kalau begitu kita lihat doa dua jenis. Pertama, doaun ibadah, yang kedua doaul mas'alah. Doa ibadah, doa masalah. Wa du'a'u nau'an, du'a'u ibadah, du'a'u masalah. Du'a'ul ibadah, nah apa sih arti doa ibadah, apa sih arti doa masalah? Doa ibadah adalah al-qiyamu bi awamirillahi ta'ala qas-salati was-siyami wa nahwi dzalika ibtigha'a wajhihi ta'ala lil husuli ala sawabihi wan najati min iqabihi fahuwa du'aun bil lisanil hal. Doa ibadah adalah melaksanakan perintah Allah seperti salat, seperti puasa, dan selainnya dalam rangka mengharapkan wajah Allah untuk tercapainya pahala dari Allah dan selamat dari siksa Allah. Dan doa seperti ini dilakukan dengan lisanul hal, keadaan. Kita salat itu doa, kita bersedekah itu doa, kita berpuasa Ramadan nanti doa. Ini yang disebut dengan du'aul ibadah.
Berarti doa kita kembalikan kemari jenis ibadah, maka doa ibadah ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah, ya. Yang kedua ya talibat, du'aul mas'alah wa huwa talabu ma yanfa'ud da'i min jalbi naf'in au kasfi durrin. Apa artinya Ustaz? Doa masalah itu adalah memohon kepada Allah, ya, sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang berdoa berupa mendatangkan yakni manfaat atau menyingkap kemudaratan. Jadi kita berdoa, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, anugerahkan, rezekikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan fahamkanlah kami, dan berikan juga kami rezeki pemahaman. Kan begitu ya? Itu namanya doa mendatangkan manfaat. Atau misalnya kasfudur. Contoh apa? Ya Allah, angkatlah penyakit corona dari negeri ini dan seterusnya. Allah, angkatkanlah penyakit kami, ya Allah, dan seterusnya dari hal-hal yang sifatnya seperti bencana. Ini juga tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Enggak boleh kita misalnya, wahai Nabi, angkatlah masalah ini dari kami. Wahai Kiai Fulan, hendaklah yakni jauhkanlah ini dari kami. Wahai pohon, penghuni pohon. Ini semua kesyirikan akbar. Paham ya? Ini contohnya begini. Pernah kalian melihat rumah makan ada foto di dalamnya? Foto maksudnya adalah seorang ulama berpeci hitam yang namanya Engku Soleh. Itu secara tidak langsung dia ingin mengatakan begini, wahai Syekh, wahai Kiai, lancarkan rezeki dagangan saya. Secara tidak langsung, ya, karena itu foto tersebut adanya keyakinan bahwasanya siapapun yang meletakkan foto itu di barang dagangannya, di tokonya, maka dagangannya lancar, yakni laris. Ini masuk dalam ini doaul masalah ini. Dia meminta melalui syekh itu yang digantungkan itu di dinding tokonya supaya lancar rezekinya. Ini masuk dalam hal ini. Nah, kita harus mengetahui ya talibat bahwasanya makhluk tidak bisa mendatangkan rizki. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Dalam surat Fatir ayat 3. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairillahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh la ilaha illahu fa anna tu'fakun. Wahai manusia, kita manusia, wahai manusia, ingatlah rezeki yang Allah anugerahkan kepada kalian. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah rezeki yang Allah anugerahkan kepada kamu. Alaikum ditekankan dengan kata kepada kalian, supaya bukan hanya sekedar diingat saja, oh ya Allah itu dari rezeki itu dari Allah, enggak, tetapi konsekuensinya itu apa? Konsekuensinya adalah bahwasanya seluruh peribadatan kita itu harus diberikan kepada Allah, karena Allah yang memberikan kita rezeki. Oleh karena itu disebutkan di dalam ayat ini juga, hal min khaliqin ghairillahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Adakah pencipta selain Allah yang memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? Enggak ada kan? Enggak ada. Allah yang menciptakan, Allah yang menganugerahkan rezeki. Oleh karena itu, ini kan tauhid rububiyah, lalu didatangkan tauhid uluhiyah. Dari langit kan gitu, kita lihat turun hujan, rezeki, akhirnya tanam-tanaman tumbuh, kemudian dikeluarkan tanaman itu menghasilkan buah. Di langit kita lihat ada burung-burung berterbangan, itu adalah rezeki. Di bumi kita lihat bagaimana luar biasa kayanya lautan itu, lautan yang anugerah sangat luar biasa, ya, buah-buahan yang juga terhampar.
Hanya saja manusia ini lupa karena mereka sering melakukan transaksi, saling memberi, saling menerima, sehingga dalam benak mereka manusia ini yang membuat mereka lupa siapa yang memberikan rezeki. Padahal sumber rezeki itu kan dari langit dan dari bumi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Oleh karena itu ayat ini dilanjutkan, la ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kalau kalian sudah mengetahui tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang menciptakan, ingatlah ya bahwasanya menciptakan langit, yang juga menciptakan bumi, yang telah menurunkan rezeki dari langit, yang menyiapkan rezeki dari bumi, Allah. Maka anugerahkan peribadatan itu kepada Allah, baik dia dalam masalah du'aul mas'alah ataupun dalam du'aul ibadah. Paham ya? Fa'anna tu'fakun. Kalau begitu, mengapa kalian dipalingkan? Tu'fakun itu fi'il majhul dalam bahasa Arab, yakni kata kerja yang tidak disebutkan subjeknya, kan begitu? Ya, yang kata kerja tidak disebutkan subjeknya. Bahasa Indonesia kan tahu kalian, predikat, subjek, objek, tahu kan subjek kan? Tu'fakun. Kenapa dikatakan tu'fakun? Sebuah kata kerja yang tidak disebutkan subjeknya, karena orang yang berpaling berpaling dari ketauhidan itu sangat banyak sekali, sehingga tidak bisa disebutkan si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Saking banyaknya tu'fakun. Paham ya talibat? Oke. Nah, wahuma mutalaziman, antara doa masalah dan doa ibadah saling terikat, saling melengkapi. Fa kullu du'ain ibadah mustalzimun li du'ail mas'alah, wa kullu du'ail mas'alah mutadamminun li du'ail ibadah. Setiap doa ibadah, salat ya, puasa, itu berkaitan dengan doa masalah. Dari sisi mana? Dari sisi mana? Bukankah di dalam salat itu penuh dengan doa? Ya, kalau kita salat misalnya, doa di dalam. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ada kaitannya. Begitu juga du'aul mas'alah mutadammin li du'ail ibadah. Du'aul mas'alah, kita memohon kepada Allah, itu juga meliputi du'aul ibadah. Doa al-ibadah. Karena du'aul mas'alah juga bagian dari du'aul ibadah. Karena berdoa, ya, berdoa juga adalah bagian dari ibadah. Ya, berdoa artinya dengan permintaan, itu adalah bagian dari ibadah. Ya, selesailah masalah doa. Selesai nih ya. Masuk ke al-istighasah. Apa sih al-istighasah? Talabul ghaus, minta tolong. Ghaus itu adalah pertolongan, berarti minta pertolongan ya. Mintakan istighasah, istif'al. Wa huwa izalatus syiddah, wa huwa izalatus syiddah, menghilangkan bencana ya atau masalah. Wala takunu illa minal makrub, dan ini tidak dilakukan atau tidak terjadi kecuali karena suatu bencana. Itu disebut dengan istighasah. Beda dengan doa. Kalau doa itu bisa untuk perkara yang sifatnya bermanfaat, bisa yang sifatnya misalnya untuk menolak bala. Tetapi kalau istighasah khusus berdoa untuk menolak bala. Ya, oleh karena itu judulnya aja isti'anah thalabul aun, minta pertolongan. Wa hiya a'ammu minal istighasah. Afwan ya. Afwan. Tunggu dulu, ini sudah selesaikan ya. Istighasah talabul ghaus wa huwa izalatus syiddah wa la takunu minal makrub. Artinya adalah
doa yang di atas lebih umum dari istighosah. Kalau doa sifatnya umum, boleh perkara yang manfaatnya ada manfaat atau yang sifatnya untuk menolak bala. Tapi kalau doa istighosah itu berkaitan dengan yang berkaitan dengan bala saja. Kita memohon kepada Allah agar diangkat bencana, itu namanya istighosah. Dan dia lebih khusus dari doa. Taib. Ada lagi namanya al-isti'anah, aun. Ya, meminta bantuan. Ihdinas sirat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam salat kita apa itu? Talabul aun, minta ya aun, bantuan. Wa hiya a'ammu minal istighasah, sifatnya juga lebih umum dari al istighasah. Ya, talabul aun itu lebih umum dari istighasah, dan ini lebih istighasah lebih khusus dari al-isti'anah. Berarti al-isti'anah ya, al-isti'anah ini ya menyerupai doa al-mas'alah. Wa qad ajma'a al-ulama ala anna man da'a ghairallah aw istighatha bihi fima la yaqdiru alaihi illallah annahu musyrikun. Sini sebut umum aja, tapi jatuh dari musyrik besar nanti ya. Wa qad ajma'al ulama telah ijma' bahwasanya siapa saja yang berdoa kepada selain Allah atau meminta pertolongan ya kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu atasnya kecuali Allah, maka dia musyrik. Tapi dalam perkara yang tidak mampu ya, kan ada juga kita minta tolong kepada orang lain tapi dia mampu melaksanakan. Misalnya tolonglah misalnya antarlah saya ke tempat ini, atau misalnya kalau engkau nanti keluar saya belikan ini ya, gitu. Minta tolong. Mampu itu enggak kesyirikan namanya. Tapi kalau perkara yang tidak mampu kecuali Allah ya, misalnya kita minta kepada penghuni mayat, contoh ya ada orang minta wahai penghuni, ya wahai kiai, yakni angkatlah musibah yang menerpa kami. Itu tidak bisa yang melakukannya kecuali Allah. Ini syirikan namanya. Walau qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, meskipun dia mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oleh karena itu ini hati-hati. Berapa banyak orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam salatnya, tetapi dia jatuh dalam syirik besar. Dia memiliki keyakinan meminta pertolongan kepada selain Allah. Contoh tadi foto tadilah, foto. Rezeki dari Allah, Allahu Ar-Razzaq. Tapi dia letakkan itu dengan harapan inilah yang nanti melariskan. Coba pakai logika kita. Pertama, siapa ini? Ini adalah salah satu makhluk dari miliaran makhluk Allah. Apa kekhususannya? Rasulullah saja tidak boleh dibuatkan seperti itu, apalagi yang posisinya jauh di bawah Rasulullah. Ya. Itu tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Maka siapa yang melakukannya dia jatuh dalam syirik besar. Sudah tahu bahayanya foto? Ini salah satunya nakku. Wa shalla, begitu juga meskipun dia salat, meskipun dia berpuasa, meskipun dia berhaji. Syaratul Islam ma'at talaffuz bisyahadataini alla yu'badu illallah, faman talaffaza wa 'abada ghairillah fama ata bihima haqiqatan. Karena Islam mensyaratkan ya bersama pengucapan dua syahadat agar tidak disembah kecuali Allah. Tidak sembah kecuali Allah. Maka barang siapa yang mengucapkan syahadat tersebut dan dia menyembah kepada selain Allah, maka sungguh dia belum mendatangkan hakikat dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu belum, masih sekedar bacaan aja, ucapan saja. Ya, tatkala inna du'a ghairillahi yunaqidu aslu tauhid wa yunafihi bil kulliyah. Karena berdoa kepada selain Allah membatalkan pondasi tauhid dan menghilangkan tauhid itu secara keseluruhan. Itu dia, bukan sebagian aja, keseluruhan. Aduh, panas hari ini nakku. Semalam pun panas, musim panas memang ini. Enggak ada kita tahan di dunia seperti ini, trik mentari, kita cari tempat yang dingin. Kalau ada minuman yang dingin, minum yang dingin. Kalau ada ruangan ber-AC, dia ruangan ber-AC.
Karena manusia masih bisa memilih di saat ini. Di alam mahsyar, di mahsyar nggak ada manusia bisa memilih. Belum lagi kita cerita masalah an-nar ya. Di mahsyar pun manusia udah nggak bisa lagi memilih. Kita pun nggak tahu berapa lama. Apakah kita ingin menikmati kehidupan ini yang sifatnya sementara, padahal kita juga tidak bisa menikmatinya, kan gitu. Ada yang bilang mengatakan kepada kita dia telah menikmati dunia ini? Nggak ada. Paling sebagian saja, sepernya aja itu. Ya, nggak ada orang di dunia yang telah menikmati dunia. Apa? Nggak ada itu. Coba tunjukkan kepada kita, nggak ada. Dia hanya mendapatkan sebagian apa yang Allah anugerahkan kepada dunia ini. Ya, apa-apa yang menurut dia selera, kan nggak semuanya bisa dimakannya. Ada orang memakan semua apa yang di dunia ini dia bisa rasain, sanggup perutnya itu, nggak capek mulutnya itu, kemudian bisa dia dapatkan dengan mudah. Kan enggak juga, harus bahkan buah-buahan itu musiman. Begitulah hidup di dunia ini. Beda dengan di akhirat ya thalibat. Semuanya ada tanpa musiman. Ya, rezeki. Karena oleh karena itu rezeki hakiki itu adalah dunia akhirat. Akhirat. Rezeki hakiki itu adalah surga Allah. Kebahagiaan akhirat itu itulah rezeki yang hakiki yang sebenarnya. Maka jangan sempat kita berpaling dari kehidupan akhirat, ya. Fadu'a'u li ghairillah, fadu'a'ul ghair wa su'alihi ma la yaqdiru alaihi illallah ta'ala ibadah. Berdoa kepada selain Allah dan meminta kepadanya yang dia tidak mampu melaksanakannya kecuali Allah, itu bentuk ibadah. Itu bentuk ibadah. Enggak boleh kita katakan enggak lah, ini bukan ibadah ini. Bukan kita yang menentukannya. Itu adalah sebuah nama, meskipun kita ingkari, tapi itulah suatu hal yang sudah menjadi bagian dari ibadah. Sawa'un kana talaban lisyafa'ah, baik itu meminta syafaat, deking bahasa Medannya. Syafa'ah, bantuan, syafaat. Au jalban li nafa', atau mendatangkan manfaat, au daf'an li dhar, menolak bala, au ghairi dzalik, atau selainnya. Bolehkah kita meminta syafaat kepada makhluk? Boleh. Contoh, Ustaz kami masuk Lipia, bisa enggak Ustaz bantu kami? Oh boleh nak, aku persiapkan aja soal-soal ke pelajari ya, nanti kami bicara coba sama pengurus Lipia. Bisa, kami mampu, misalnya ibaratnya. Ya, ini contoh ya, tapi jangan pula setelah ini kalian nanti di bulan 12 hubungi pula Ustaz, kan begitu. Meskipun Ustaz memiliki hubungan yang baik dengan teman-teman di Lipia itu. Sudah? Apalagi contohnya sih minta syafaat. Misalnya begini, Ustaz tolonglah anak saya masuk Lipia lah, masuk Ulun Nuha lah. Ya, dia pingin kali katanya masuk Ulun Nuha, dia ingin belajar agama. Tapi kuotanya kan terbatas Ustaz. Bisa dibantu kan? Oh bisa. Kenapa? Mampu enggak? Mampu. Yang jelas nanti anaknya belajar ya, yang rajin kan gitu. Jangan sempat ada masalah karena nanti mempertaruhkan nama si pemberi rekomendasi. Syafaat itu rekomendasi dia. Di antaranya pertolongan, bantuan, di antara contohnya gitu. Itu boleh, sanggupnya itu bisa, ini enggak kesyirikan namanya. Tetapi dalam perkara yang tidak mampu padanya kecuali Allah, misalnya ya Syekh berilah aku syafaat di sisi Allah biar agar masuk surga, apa pula hak dia meminta kepada Allah masukkan, dia aja enggak jelas nasibnya. Tapi kan ada di dunia ini seperti itu. Wahai penghuni kuburan, sampaikanlah doa kami ini kepada Allah agar kami memiliki keturunan, agar kami murahkan rezeki, agar bisnisku begini. Kenapa kami sudah meminta lama enggak dikabul-kabulkan? Engkau kan dekat dengan Allah, engkau adalah wali Allah, dekat dengan Allah, maka sampaikanlah keinginan kami ini kepada Allah. Keyakinannya lalu tiba-tiba dapat. Waduh, makin nambah anakku. Tiba-tiba Allah takdirkan, ya kan? Diuji orang ini, dicoba. Makin yakinlah dia bahwasanya Allah itu bisa diintervensi. Maha suci Allah dari hal-hal yang seperti itu. Ini kesyirikan namanya. Ya. Nah, qala Allah azza wa jalla, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, Rabbmu berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan menjawab doa kalian itu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ini kan ya. Nih. Lihat. Sesungguhnya orang yang berlaku sombong dari peribadatan kepadaku,
sayadkhuluna jahannama dakhirin, dia akan memasuki jahannam dalam keadaan yang hina. Lihat di sini dikatakan ud'uni, lalu di sini an ibadati, berarti doa adalah ibadah. Karena setelah ini datang dia penjelasan tentang ibadah, berarti berdoa baik kepada Allah ataupun selain Allah, nama itu adalah ibadah. Tetapi ibadah itu hanya bernilai tatkala diberikan kepada Allah, dan dia bernilai kesyirikan apabila diberikan kepada selain Allah. Jadi kalau misalnya ditanya kalian, sebutkanlah dalil yang menunjukkan bahwasanya doa ibadah. Ghafir ayat 60. Ayat yang lain qala subhanahu wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa ya bersama Allah. Janganlah berdoa kepada makhluk, kepada tandingan-tandingan Allah bersama Allah. Ya, dia berdoa kepada Allah, dia berdoa kepada makhluk. Masjid adalah tempat peribadatan, kan gitu. Dan sini berdoa, maka tidak boleh orang berdoa di masjid kepada selain Allah. Masjid tempat peribadatan, tidak boleh seorang berdoa kepada selain Allah di masjid. Pada faktanya ada banyak kuburan di masjid, lalu dia berdoa kepada penghuni kuburan. Lihat Wali Songo itu, di masjid dibuat kuburannya sebagiannya. Bahkan di negeri kita di Sumatera Utara saya rasa juga ada beberapa masjid yang ada kuburannya di dalam. Lama-lama orang mengagungkan kuburan itu, berdoa di situ. Itu rumah Allah. Kenapa berdoa kepada penghuni kuburan? Seandainya di luar pun tak boleh. Ya. Maka di dalam hadis yang sahih ad-du'a wal ibadah, berdoa itu adalah bagian dari ibadah. Ya, yaitu alibat. Baik. Adapun ini, nah kemudian di sini katakan, kita ambil satu paragraf lagi ya. Fad-du'a ibadatun min ajallil ibadah. Doa itu adalah satu ibadah, bahkan adalah ada seagung-agung peribadatan. Wa syirku fi du'a aula an yakuna syirkan min al-isyraq fi ghairihi min anwa'il ibadah. Wa syirku fi du'ai, dan kesyirikan di dalam berdoa aula an yakuna syirkan min al-isyraq fi ghairihi min anwa'il ibadat, bal isyraq fi du'a huwa akbaru syirkil musyrikin alladzina ba'atha ilaihim rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahum yad'una al-anbiya'a was-salihin wal malaikah wa yataqarrabuna ilaihim liyashfa'u lahum indallah wa lihadza yukhlisuna fi syada'id lillah wa yansawna ma yusyrikun. Oleh karena itu, kesyirikan dalam doa ini adalah jenis kesyirikan yang paling utama dari jenis-jenis kesyirikan, dari jenis-jenis ibadat. Kesyirikan di dalam ibadah banyak, yang paling utama itu adalah kesyirikan di dalam masalah doa ini. Yang paling artinya adalah yang lebih artinya kalau bisa dikata lebih pantas, maka kesyirikan di dalam doa ini adalah perkara yang lebih besar, perkara yang besar. Ya, bahkan kesyirikan di dalam doa adalah sebesar-sebesar kesyirikan orang-orang musyrik yang Rasulullah diutus kepada mereka. Karena orang-orang musyrik yang Allah mengutus Rasulullah kepada mereka itu berdoa kepada para nabi, kepada para saleh, orang-orang malaikat kepada malaikat, orang-orang saleh kepada malaikat, dan mereka mendekatkan diri kepada orang-orang saleh, malaikat mendekatkan diri kepada mereka ini untuk mendapatkan syafaat ya di sisi Allah. Mendekatkan diri mereka kepada para nabi, saleh, malaikat, dalam rangka apa? Agar mereka itu dekat dengan Allah. Oleh karena itu mereka itu senantiasa yukhlisuna fis sada'id, memurnikan doa ini dalam keadaan genting, akan tetapi kepada Allah. Tatkala genting mereka berdoa mukhlis langsung kepada Allah. Adapun tatkala
wa yansawna ma yusyrikun, dan mereka lupa kepada orang-orang yang telah dia sekutukan Allah dengannya. Namun nanti tatkala sudah tenang kembali, balik lagi mereka melakukan kesyirikan. Ya. Jadi kita harus mengetahui orang-orang yang orang yang diutus Rasul kepada mereka bukan orang-orang ateis, tapi mereka adalah orang-orang yang mengakui keberadaan Allah, dan bahkan kemudian kesyirikan mereka itu adalah mereka menjadikan perantara antara diri mereka dengan Allah. Dalam rangka apa? Agar sekutu-sekutu mereka itu, sekutu tandingan-tandingan yang mereka jadikan itu bagi Allah itu mendekatkan mereka kepada Allah. Ya. Baik. Wa qad ankara Allah Subhanahu wa taala, ini insyaallah akan kita ambil pada pertemuan kita berikutnya ya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.